Setelah menuai polemik, DPR kemudian menyebut bahwa penundaan pengangkatan CPNS dari Kemenpan RB salah tafsir. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Kami bahas bersama Zulfikar Arsesadikin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar. Bergabung juga Johermansyah Johan, Guru Besar IPDN yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014. Dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Pan RB tapi tidak mengonfirmasi kehadiran hingga malam hari ini. Selamat malam Pak Zulfikar, Pak Jo. Selamat malam Priska, selamat malam Bang Johermansyah. Malam, malam Pak Zul. Selamat malam, Ya, saya ke Pak Zul dulu. Jadi malam. sebenarnya waktu itu apa saja yang jadi pembahasan dalam rapat sehingga Menpan RB menyebut waktu itu menunda pengangkatan CPNS dan P3K. Ini kan sudah disepakati di DPR, tapi belakangan muncul pernyataan bahwa sebenarnya tidak ada arahan penundaan. Meskipun itu sudah disepakati bersama oleh DPR dan juga pemerintah. Gimana Pak Zul? Begini Priska, kelihatannya memang ada perbedaan dalam memahami teks hasil kesimpulan rapat itu ya. Kalau kita anggota DPR khususnya di Komisi 2 itu memahami waktu yang kita berikan menyelesaikan pengangkatan pada bulan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk CP3K itu merupakan batas akhir ya. Batas akhir. Jadi selambat-lambatnya tidak boleh lewat dari bulan tahun itu. Gitu. Nah, namun kelihatannya BKN sama Kemenpan RB punya pemahaman lain. Gitu. Mereka memahami dimulainya. Itulah yang membuat akhirnya terjadi polemik lah begitu dan terjadi keputusan yang menurut saya ya yang membuat teman-teman CPNS dan teman-teman CP3K itu merasa ada tertunda karena memang sebenarnya kalau dari pihak mereka semenjak seleksi mereka itu kan sudah dikasih tahu tuh masing-masing CPNS dan masing-masing CP3K itu setiap tahapan yang harus mereka lalui. Ya. Dan untuk yang formasi 2024 memang CPNS dan CP3 yang tahap 1 itu berakhirnya Maret dan sebenarnya April itu sudah bisa dimulai pengangkatan. Oke, nah tapi kan sekarang sudah diteken aturannya. Emangnya masih bisa Ya, memang direvisi? tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Nah, ini begini, Priska ya, sebenarnya kan ada instansi, ada daerah yang memang sanggup untuk melakukan pengangkatan April gitu ya. Karena mereka sendiri sudah menyiapkan anggarannya dan formasinya itu semenjak tahun 2024. Mereka sudah tahu bahwa tahun 2025 ini akan ada penyelesaian lah gitu ya bagi CP3K maupun ada pengadaan bagi CPNS. Ya. Kalau memang seperti itu dan sebenarnya yang CPNS dan CP3K itu tahapnya kan sudah sampai pemberkasan tuh, sampai kepada pengisian daftar riwayat hidup, sampai pengusulan NIK, bahkan sudah ada perteknya dari BKN bahwa itu akan bisa dilanjutkan ke tahap pengangkatan. Dan bagi kami menurut saya karena memang semangatnya itu adalah percepatan dan waktu itu adalah batas akhir menyelesaikan pengangkatan ya kan, bukan dimulainya. Ya berangsur saja bagi instansi atau bagi daerah yang memang sudah tuntas pemberkasannya dan sudah ada keluar perteknya dari BKN, ya diangkat aja dulu. Gitu. Dasar Sampai hukumnya nanti apa untuk mengangkat? Kan kalau untuk pengangkatan CPNS ini kan butuh dasar hukum yang jelas begitu. Kalau bisa ya ada. berangsur. Oh, sebenarnya kan undang-undang sudah ada ya kan, undang-undang ASN terakhir 20/2003, lalu peraturan menteri, keputusan menteri ya, termasuk keputusan kepala BKN itu tahapannya kan sudah ada semua. Terakhir akhirnya mereka memutuskan atas dasar pemahaman mereka terhadap kesepakatan kita itu seperti itu. Nah, menurut kita ini kan banyak juga PNS, calon PNS maksud saya, itu kan yang sudah nggak bekerja lagi karena berharap betul 1 April atau 1 Mei mereka bisa. Sudah diterima, betul. Lalu CP3K sendiri itu ada juga yang dari instansi, dari KL, dari daerah itu yang sudah diputus kontrak, walaupun memang sebagian juga masih ada yang bekerja dan digaji. Ya kan? Nah untuk seperti itu bagaimana? Makanya saya bilang tadi, bisalah itu dipertimbangkan kalau memang sudah selesai pembekasannya, sudah ada perteknya dari BKN, ya diangkat saja.
Oke. Tuh. Nah, Nanti sampai dengan bulan Oktober sampai dengan bulan Maret selesai semua. Begitu. ya, kalau tadi DPR bisa bilang bahwa ya diangkat saja berangsur sampai Oktober 2025 itu batasnya Pak Jo, tapi agar pelaksanaan di lapangannya tidak ada keraguan-raguan sementara sudah diumumkan sebelumnya bahwa akan diangkatnya Oktober 2025, semestinya seperti apa secara aturan untuk mengkelirkan ini Pak Jo? Oh ya gini, jadi kan patokannya Menpan RB itu persetujuan dalam rapat dengar pendapat ya dengan RDP dengan Komisi 2. Dan tadi kan kita sudah sama-sama dengar Komisi 2 lewat Pak Zul mengemukakan bahwa batas akhir itu untuk pengangkatan Oktober bagi CPNS dan batas akhir pula pengangkatan untuk CP3K. Ya, harusnya ini yang dipegang sebagai pedoman dan patokan oleh Menpan RB. Kalau enggak ini Menpan RB ini cara kerjanya amatiran nih Pak Zul. Jadi bukan cara kerja profesional. Nah, kasihan itu dampaknya personal dan dampak institusional. Personal adalah mereka yang tadinya sudah berharap masuk di bulan April, di bulan Maret, di bulan Mei dan seterusnya ya secara bergelombang dan bertahap seperti biasa biasanya seperti itu. Ya. Standarnya kan dulu pengangkatan zaman Pak SBY, zaman Presiden Joko Widodo juga gitu. Jadi nggak mau ada model pilkada hasil pengangkatan CPNS serentak gitu loh. Kayaknya seolah-olah ini mau diserentakin bayangannya ke semuanya serentak diangkat Oktober 2025 CPNS dan Artinya perlukah ada klarifikasi segera, konferensi pers, pernyataan pers misalnya agar jelas untuk seluruh instansi baik itu di pusat maupun daerah antara Kemenpan RB dengan DPR atau pihak terkait Pak Jo? Ya, ya, saya kira perlu sekali karena clear sudah dari Komisi 2 penjelasan Pak Zul tadi dan juga saya baca di headline Kompas hari ini ya. Nah, jadi Menpan RB harusnya menjelaskan ke publik, ke para CPNS, ya, penegasan bahwa pengangkatan secara bertahap sesuai dengan skema yang pernah disampaikan dulu ketika mereka diterima, terus ada proses-proses pemberkasan dan seterusnya dan pengangkatan bahkan sudah terinfo ya SK-nya akan terbit ya SK-nya akan Ya. terbit bulan sekian tahun 2025. Jadi kalau ini digeser ke Oktober itu dampaknya serius kepada personal tadi dan kepada institusi karena institusi memerlukan orang-orang itu. Tadi Pak Zul sudah mention bahwa ini ada yang sudah di stop ya, Ya. diberhentikan kontraknya. Nah, lalu siapa yang kerjakan kerjaan itu? Ya. Jadi harus betul-betul dibereskan. Mungkin minggu depan kita tunggulah ada jumpa persnya Menpan RB ya, Mbak. Ya, apalagi kan kalau tadi ada jedanya dari bulan ini sampai Oktober itu masih 7 bulan, sudah ada yang keluar kerjaan seperti yang kita diskusikan, termasuk juga ada kerjaan-kerjaan yang semestinya sudah dikerjakan oleh PNS baru. Nah, bagaimana Pak Zul, DPR untuk menyelesaikan ini, untuk mendorong Kemenpan RB menyelesaikan ini sebelum berikutnya kan masa reses lagi. Jangan sampai nanti tertunda lagi. Ya, bagian dari penyelesaian ini kita ikut menyeruakan ya. Kemarin saya udah beberapa media menyatakan sama dengan yang di Kompas ini. Nah, kalau memang mau kita panggil lagi Kemenpar BPKN ya kita perlu rapat lagi dengan pimpinan, dengan Kapoksi, dengan anggota Komisi 2. Nah, kalau memang harus hasil keputusannya harus kita panggil ya kita panggil lagi ya. Yang jelas sih kita minta agar mempertimbangkan betul apa yang sudah berjalan ya diselesaikan saja, jangan sampai ditunggu karena memang pemahaman kita itu batas akhir ya sekali lagi itu batas akhir penyelesaian. Menyelesaikan kan kalimatnya seperti itu ya, tadi kan ditampilkan itu menyelesaikan pengangkatan pada bulan ya, menyelesaikan ya. Kalau menyelesaikan berarti kan kita memahaminya itu batas akhirnya supaya mereka juga yang CPNS maupun yang CP3 itu makin mendapatkan kepastian karena memang selama ini mereka memahaminya juga demikian karena memang tadi Bang Jo Hermansyah bilang terinformnya seperti itu memang sebelum rekrutmen itu sebelum seleksi kan mereka sudah dapat tuh tahapannya sehingga mereka memahami sekarang ini kan ada penundaan ya. Nah, oleh itu saya minta agar Kepala BKN sama Menteri Pan RB itu mempertimbangkan bertahap saja. Kalau memang sudah selesai pemberkatnya dan sudah banyak daerah contoh
Pariaman itu sudah melakukan pengangkatan, lalu Jawa Barat itu sebenarnya sudah 95% ya pemberkasannya, bahkan perteknya sudah keluar. Nah, kalau yang sudah seperti itu menurut saya alangkah baiknya langsung aja dikeluarkan pengangkatannya. Berikutnya kalau ada lagi yang sanggup begitu ya lakukan seperti itu. Kecuali ada 15 daerah yang masih ada penundaan dalam seleksi kompetensi bidangnya. Nah, itu kita maklumi. Tapi sekali lagi bagi yang sudah tuntas pemberkasannya, sudah ada perteknya, ya sudah diangkat aja bertahap sehingga selesai Maret, selesai Oktober gitu. Ya, berarti Pak Jo sekarang bolanya ada di BKN, ada di PAN RB menurut Anda, agar ini tidak menjadi polemik, tidak ada kekhawatiran terhadap para CPNS yang sudah semestinya diangkat? Ya, mudah-mudahan Kemenpan RB sama Bang Jo ya, sorry. Silakan Pak Jo. Pak Jo, gini, Siap. memang dipanggil lagi aja untuk klarifikasi karena ada perbedaan tafsir. Ya. Jadi, kalau dipanggil oleh DPR sehingga minggu depan itu clear pernyataan dari Menpan. Jangan seperti yang sekarang ini kebingungan, kegaduhan, CPNS itu malah sampai bikin petisi segala macam lah Pak Zul, ya kan? Ini ya, kan Bang Zul. ini ya. Panggil aja Pak Zul, ya kan minggu depan. Mudah-mudahan Komisi 2 setuju itu semua, Bang Jo. Oke, baik. Jadi tinggal tunggu ya kapan Komisi 2 akan memanggil untuk mengklirkan ini agar jangan ada kegaduhan juga di publik, terutama CPNS yang sudah para cemas kapan untuk diangkatnya sesuai dengan jadwal sebelumnya. Terima kasih Pak Zulfikar Arsy-Sadikin, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Golkar. Terima kasih, selamat malam juga Pak Joherman Syah Johan. Terima kasih Guru Besar IPDN yang juga dirjen